pada video kali ini kita akan mencoba mensimulasikan cara menganalisis fenomena gerak menggunakan aplikasi OSP yaitu tracker. Nah, pada video penginstalan atau video sebelumnya kita sudah meletakkan tracker ini di taskbar di sini ya. Maka kita bisa klik di sini, double klik. Nah, kita akan membuka aplikasi tracker tersebut. Nah, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, untuk melakukan tracking suatu gerak atau cahaya, maka ada 3 hal yang penting di sini ya, menu utamanya. Yang pertama adalah koordinat. Nah, kalau kita arahkan kursor kita, maka di sini ada tulisan show and hide the coordinate axis. Ya, ini penting. Yang kedua adalah di sini namanya adalah calibration tools ya. Jadi suatu tools yang digunakan untuk mengkalibrasi. Nah, di sini ada 4 model ya untuk melakukan kalibrasi. Yang pertama adalah stick, yang kedua adalah tip, yang ketiga adalah points, yang terakhir adalah offset origin. Nah, pada pembahasan diseminasi ini atau video berikutnya kita hanya membahas 2 hal saja, yaitu calibration stick dan points. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah coordinate axis, yang kedua adalah calibration tools. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menggunakan track di sini ya. Jadi track di sini ada banyak ya sebenarnya. Tapi dalam pembahasan video ini atau video berikutnya kita akan gunakan point mesh dan line profile untuk membahas optik. Baik, kita akan memulai video pertama tentang kinematika. Nah, saya akan mengambil case study tentang pendulum ya, pendulum. Jadi pendulum ini kalau di topik fisika itu dibahas kelas 11 SMA. Lebih umumnya adalah gerak harmonis sederhana. Kenapa sederhana? Ya karena sudutnya masih kecil ya, sudutnya kecil. Jadi sudut itu ukurannya ini equilibrium. Kemudian diberi gangguan, bisa ditarik atau didorong. Kalau dalam ini menggunakan pistol mainan. Seperti itu. Nah, gerak harmonis kenapa harmonis? Karena berosilasi di titik equilibrium ini. Nah, untuk menggunakan aplikasi tracker ini ada hal yang penting ya, selain tadi 3 tools yang kita gunakan, coordinate axis, kemudian calibration tools dan tools track untuk nge-track geraknya. Yang terpenting di sini 2 hal. Yang pertama adalah di frame atau screen video ini harus ada objek referensi sebagai acuan alat ukur. Baik, nah di sini nanti berkaitan dengan jarak, maka kita menggunakan gambar ini sebagai alat kalibrasi, mengkalibrasi antara ukuran pixel video dan ukuran panjang sebenarnya. Baik, nah saya akan menggunakan ini sebagai referensi. Nah, kalau kita play sebenarnya video ini seperti ini gerakannya. Nah, ini fenomena osilasi. Kita akan nge-track gerak massa ini di tempat di posisi sekitar equilibrium. Jadi
equilibrium, kata equal ya, atau sama ya, equilibrium, kondisi yang stabil. Baik, langkah pertama kita akan menggunakan 3 tools ini, yaitu menentukan koordinat. Koordinatnya ini ya, ini ada tanda garis ini, berarti ini X positif. Seperti itu. Oke, nah pertama kita klik koordinat, misalkan koordinat di sini. Langkah kedua adalah mengklik alat kalibrator di sini. Karena kita menggunakan panjang, maka kita disarankan menggunakan stick. Ya, memang menggunakan stick. Baik, nah untuk mengkalibrasi ini kita hidden dulu ya, kita klik kembali, nah maka akan tidak nampak di sini. Nah, caranya adalah di keyboard itu ada push button shift ya. Jadi kita klik shift, tahan, nah akan muncul seperti ini. Nah, kita klik di sini. Ini sebagai titik pertama. Kemudian kita arahkan di sini, misalkan di sini 10 cm ya, kita masih menahan shift. Nah, oke. Nah, ini kita double klik. Ini ukurannya adalah 0,1 meter. Baik, itu langkah pertama. Ya, langkah pertama adalah langkah pertama menentukan referensi atau calibration axis, coordinate axis ya, maaf. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan alat kalibrasi di sini. Kita menggunakan bantuan benda ini sebagai actual size-nya. Langkah ketiga adalah kita akan melakukan tracking, yaitu ya saya ulangi ya, ini geser. Seperti ini. Langkah ketiga adalah kita akan create point mesh. Sudah, nah maka akan muncul di sini. Di sini muncul grafik point mesh A ya. Nah, nanti bisa kita pilih koordinatnya. Nah, caranya adalah shift, kemudian kita pilih objek yang mau kita track, shift, terus arahkan ke sini. Oke, nah saya harusnya tidak hanya shift tapi control shift ya. Control shift, ini kita kecilkan saja supaya tidak mengetrack warna lain. Nah, ini fungsi penting dari background ini ya. Jadi ketika kita melakukan recording, pastikan ada warna yang berbeda antara objek yang kita track dengan backscreen-nya atau background-nya. Baik, ini sudah kita dapatkan, maka kita bisa menggunakan auto tracking. Nah, untuk para siswa sebaiknya disarankan manual ya, tidak menggunakan search, automatic. Di sini nanti kita bisa memberikan pengalaman belajar secara manual. Saya akan menggunakan auto tracking. Oke, kita klik saja di sini auto tracking. Nah, oke. Nah, ini loss stop ya. Jadi kita arahkan Ctrl Shift sini. Search. Iya. Oke, tampaknya ini belum berhasil. Clear all. Oke, kita ulangi. Mungkin terlalu size-nya besar ya. Saya ulangi. Ctrl Shift. Klik. Baik. Nah, kemudian kita
perkecil area untuk trackingnya. Ya, masih loss, terlalu cepat. Oke, kita ulangi lagi. Ctrl Shift. Nah, kita ikuti aja ya default ini, tidak usah kita utak-atik. Oke, terus kita ikuti shift. Nah, seperti ini. Ini otomatis akan mengikuti objek yang sudah kita definisikan tadi. Nah, oke, itu adalah jumlah frame ya, frame per second-nya. Jadi dalam 1 second ada berapa potongan frame. Ini masih berlanjut hingga poin di sini. Oke, ya sudah lengkap, maka kita bisa close. Nah, ini adalah fenomena gerak harmonis sederhana. Nah, nanti kita peroleh di sini bahwa pola gerak ini mulai pada detik ke-1 ya. Nah, kita bisa juga mengontrol ini. Nah, kita bisa potong. Jadi tidak dari awal ya, tapi dari titik tertentu sehingga pada bagian awal tadi tidak tercover oleh grafik. Nah, grafik ini nanti akan dibahas ya kepada siswa kita mengapa bentuknya seperti ini. Nah, ini hasil tracking. Kita telah mendapatkan informasi waktu, posisi X karena tadi kita punya koordinat ya. X itu yang horizontal dan Y itu vertikal. Nah, kita bisa juga memilih beberapa tampilan ya, tidak hanya fungsi posisi X terhadap waktu, kita bisa menampilkan posisi Y terhadap waktu. Nah, gerakannya seperti ini. Nah, kemudian juga memilih velocity-nya. Velocity X. Baik. Nah, pada video berikutnya kita akan mencoba menganalisis hasil rekaman cuplikan data ini dan kemudian kita akan melakukan fitting equation atau pencocokan persamaan. Baik, terima kasih sudah mengikuti petunjuk dan cara-cara pengambilan data menggunakan aplikasi tracker khususnya untuk topik kinematika. Sampai ketemu pada video berikutnya.